Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Mayani, biasa dipanggil Lara, NIM 204201923. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran dengan dibimbing oleh dosen pengampu Ibu Atika Fitriani, MPD. Di video kali ini saya akan mengambil mata pelajaran SKI dengan tema masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Siapakah Nabi Muhammad itu? Ya, Nabi Muhammad ialah Nabi terakhir yang ditugaskan Allah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin pada tahun Gajah, bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad lahir dari keluarga yang miskin harta, tetapi kaya dalam akhlak dan budi pekerti. Nabi Muhammad adalah cucu Abdul Muthalib yang tergolong dari keluarga terhormat dan sangat disegani. Siti Aminah, ibundanya Nabi Muhammad SAW, menceritakan bahwa pada saat melahirkan Nabi Muhammad SAW, dia tidak merasakan sakit sebagaimana biasanya orang melahirkan. Pada waktu Aminah melahirkan, Abdul Muthalib sedang berada di Mekah. Pada saat dikabarkan Nabi Muhammad lahir, Abdul Muthalib segera mendatangi rumah Siti Aminah. Dia sangat bangga dan bergembira atas kelahiran cucunya itu. Atas kelahiran cucu yang dinantikannya. Abdul Muthalib pun membawa cucunya itu tawaf, yaitu keliling Ka'bah sebagai tanda syukur kepada Allah SWT. Sambil menggendong cucunya itu, Abdul Muthalib tak henti-hentinya memuji keagungan Allah SWT. Kemudian dia memberi nama cucunya tersebut dengan nama Muhammad, yang artinya orang terpuji. Pada awal pengasuhan Nabi Muhammad SAW, orang-orang Arab Mekah memiliki tradisi tersendiri, terutama bagi para bangsawan, untuk menyusukan bayi-bayi mereka kepada wanita badiah, yaitu wanita dusun yang berada di padang pasir. Maksudnya, agar bayi-bayi mereka dapat menghirup udara yang segar, terhindar dari penyakit, dan supaya bayi-bayi mereka dapat berbicara dengan fasih. Begitu pula dengan Nabi Muhammad SAW. Setelah dilahirkan oleh ibunya, beliau disusui oleh Suhaibah al-Aslamiyah selama 3 hari. Sudah penyusuan beliau dengan ibundanya. Kemudian Nabi diserahkan ibunya kepada seorang wanita desa yang bernama Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad, kabilah Hawazin. Tempat tinggalnya tidak jauh dari kota Mekah. Di perkampungan Bani Sa'ad itulah Nabi Muhammad diasuh dan dibesarkan. Sungguh bahagia Halimatus Sa'diyah diamanahkan bayi Muhammad. Penghidupannya pun berubah menjadi baik. Semula binatang ternaknya kurus-kurus, kehidupannya yang agak menderita. Dia juga termasuk orang yang miskin dan perawakan yang kurus. Anak kandungnya sendiri pun pada mulanya sering menangis karena kelaparan. Melalui pertolongan Allah SWT, setelah Halimatus Sa'diyah mengasuh Nabi Muhammad SAW, binatang ternaknya berkembang, tanaman sayur-sayurannya juga bertambah subur, penghidupannya makmur, dan air susunya juga terpenuhi, sehingga anak-anaknya tidak lagi merasa kelaparan. Halimah pun juga sangat menyayangi Nabi Muhammad SAW sebagaimana ia menyayangi anaknya sendiri. Setelah 4 tahun lamanya Halimah merawat baginda Nabi Muhammad SAW, datanglah masanya Nabi Muhammad dijemput oleh ibundanya. Halimah yang terlanjur mencintai Nabi Muhammad dengan berat hati, ia harus berpisah dengan Nabi Muhammad SAW. Semenjak itu tinggallah Nabi Muhammad SAW bersama ibundanya. Setelah Nabi Muhammad kira-kira berumur 6 tahun, ibundanya pun mengajak Nabi Muhammad pergi ke Madinah bersama dengan Ummu Aiman, dengan tujuan untuk memperkenalkan Nabi Muhammad dengan keluarga neneknya Bani Najjar dan berziarah ke makam ayahnya. Siapa sih nama ayah Nabi Muhammad SAW? Ya, namanya ialah Abdullah bin Abdul Muthalib. Ayah beliau meninggal tatkala beliau masih dalam kandungan,
kira-kira sekitar 6 bulan. Kira-kira sekitar 6 bulan dalam kandungan ayahnya meninggal. Ada juga yang mengatakan ayahnya meninggal ketika umur beliau masih 3 bulan dalam kandungan. Mereka tinggal di Madinah kurang lebih 1 bulan dan kembali lagi ke Mekah. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, tepatnya pada kampung Abwa, ibundanya jatuh sakit dan meninggal di sana, lalu dimakamkan di Abwa itu sendiri. Nabi Muhammad sangat sedih atas peninggalan ibundanya. Hanya 2 bulan Nabi Muhammad diasuh oleh ibundanya. Keadaan yang tentunya berat bagi Muhammad kecil. Semenjak itu, Nabi Muhammad diserahkan kepada kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Kakeknya ini sangat menyayangi Nabi Muhammad SAW. Ketika ia mendengar bahwa cucunya telah lahir, bukan main bahagia hatinya dan diberinya nama Muhammad SAW. Ada yang tahu apa arti Muhammad itu? Ya, artinya ialah orang yang terpuji. 2 tahun Nabi Muhammad tinggal bersama kakeknya. Pada usia 80 tahun, kakeknya meninggalkan Muhammad yang masih berumur 8 tahun. Ketika itu Nabi Muhammad diserahkan kepada pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib termasuk paman Nabi yang mempunyai banyak anak. Nabi Muhammad di waktu kecil suka mengembala kambing kepunyaan orang-orang Mekah. Setiap langkah yang dikerjakan Nabi sejak kecil pasti benar. Beliau benar-benar memiliki akhlak yang mulia sesuai dengan tugasnya untuk menyempurnakan akhlak manusia agar memiliki perilaku mulia. Dari kisah Nabi Muhammad SAW, mari kita belajar untuk mandiri, mulai dari hal yang ringan, membuat orang di sekitar kita senang dan bahagia. Setidaknya, jika tidak bisa membuat orang di sekitar kita senang, kita tidak membuat mereka terganggu dengan keberadaan kita. Cintai dan perlakukan orang tuamu dengan baik di saat mereka masih ada. Jika mereka telah tiada, maka jadilah anak yang soleh atau soleha. Berdoalah untuk mereka. Jaga silaturahmi dengan kerabat dan sahabat sekitar. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutupi dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.